Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Yusri dari kelas PJKRC dengan NIM 200301500080, Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah belajar motorik dengan judul klasifikasi keterampilan motorik dan klasifikasi kawasan psikomotorik. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya akan membacakan materinya. Yang pertama yaitu klasifikasi respon motorik. Keterampilan motorik dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa sudut pandang, dan hampir setiap ahli menyusun klasifikasi keterampilan motorik berdasarkan sudut pandang masing-masing. Pada bagian ini akan dikaji klasifikasi keterampilan motorik berdasarkan kecermatan gerak, awal dan berakhirnya suatu kegiatan, stabilitas lingkungan, gerak objek dan lingkungan, dan keterangan terhadap suatu keterampilan. Yang pertama yaitu klasifikasi berdasarkan kecermatan gerak. Klasifikasi keterampilan motorik ditinjau berdasarkan kecermatan gerak dibagi menjadi dua, yaitu keterampilan motorik kasar (gross motor skills). Yang kedua yaitu keterampilan motorik halus (fine motor skills). Singer 1980. A. Keterampilan motorik kasar. Keterampilan motorik kasar adalah keterampilan yang melibatkan otot-otot besar sebagai penggerak utama. Keterampilan motorik kasar berhubungan dengan besar dan luasnya penggunaan otot-otot dalam tubuh, misalnya berlari, meloncat, memukul, dan sebagainya. Keterampilan motorik kasar berhubungan dengan besar dan luasnya penggunaan otot-otot dalam tubuh. Keterampilan ini biasanya melibatkan seluruh otot tubuh, sehingga hampir semua keterampilan olahraga dapat dipertimbangkan sebagai kelompok keterampilan motorik kasar. Berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan, di antara kegiatan olahraga yang memiliki keterampilan motorik kasar, terdapat aktivitas yang bersifat halus seperti waktu penyesuaian diri (timing) untuk ketepatan gerak. B. Keterampilan motorik halus. Keterampilan motorik halus adalah keterampilan yang melibatkan otot-otot halus sebagai penggerak utama. Sebagai contoh, keterampilan menarik peletuk senapan, keterampilan melepas anak panah pada cabang olahraga panahan, dan sebagainya. Keterampilan gerak halus lebih menunjukkan kepada kualitas gerak yang lembut. Pada gerak ini, aktivitas tubuh lebih batas pada ketelitian respon dari berbagai stimulus. Kunci keberhasilan keterampilan motorik halus ini salah satunya ditentukan oleh koordinasi neuromuskular, terutama untuk gerak-gerak yang berhubungan dengan ketepatan dan sering bertautan dengan koordinasi mata tangan. Keterampilan halus ini ada kalanya murni terbentuk keterampilan motorik halus, seperti main gitar, mengetik, dan sebagainya. Yang kedua, klasifikasi berdasarkan titik awal dan akhir. Pertama, keterampilan motorik diakrit. Kedua, keterampilan motorik serial. Yang ketiga,
Keterampilan motorik kontinu. A. Keterampilan motorik diakrit. Keterampilan motorik diakrit adalah keterampilan yang dapat diketahui dengan jelas kapan saat dimulai dan kapan saat berakhir. Dalam kurung Singer 1980, balas kurung. Sebagai contoh, gerakan meloncat dalam lompat indah, gerakan mengguling ke depan sekali dalam senam lantai, dan sebagainya. Ciri lain dari keterampilan diakrit biasanya gerakan dilakukan secara cepat dan sering membutuhkan dukungan kemampuan kognitif. B. Keterampilan motorik serial. Keterampilan motorik serial merupakan gabungan dari beberapa keterampilan motorik terputus yang dilakukan secara berulang-ulang. Keterampilan ini dapat dilakukan dengan baik apabila stimulus dapat diperkirakan atau diantisipasi, sehingga pada saat tertentu tuntutan respons tidak terlalu berat mengganggu rangkaian kegiatan yang mengakibatkan keterampilan yang ditampilkan lebih stabil. Bolton 1966 dan Travers 1977. Berdasarkan hasil penelitiannya, menyimpulkan penampilan akan menjadi efektif apabila situasi yang diantisipasi dan penyesuaian diri dipersiapkan dalam Singer 1980. Contoh keterampilan motorik berangkai adalah gerakan mengguling ke depan beberapa kali, latihan smash tenis meja dengan bantuan alat pelempar, dan sebagainya. C. Keterampilan motorik kontinu. Keterampilan motorik kontinu adalah keterampilan motorik yang tidak jelas kapan saat dimulai dan kapan saat akhir gerakan. Kegiatan ini sewaktu-waktu dapat berhenti atau terus berlangsung dan tidak dapat dihentikan. Contoh keterampilan ini adalah gerakan bermain tenis meja. Dalam bermain tenis meja, pemain bergerak dalam berbagai macam pola motorik yang harus dilakukan secara terus-menerus sesuai dengan keadaan bola. C. Klasifikasi berdasarkan stabilitas lingkungan. 1. Keterampilan tertutup. Keterampilan motorik tertutup adalah keterampilan gerak yang dilakukan dalam kondisi lingkungan yang tidak berubah-ubah dan gerakan dilakukan semata-mata dari stimulus dari dalam diri pelaku sendiri tanpa dipengaruhi oleh stimulus dari luar. 2. Keterampilan terbuka. Keterampilan motorik terbuka adalah keterampilan gerak di mana lingkungan selalu berubah-ubah sehingga sukar diprediksi gerakan yang dilakukan karena adanya stimulus dari dalam diri pelaku, juga dipengaruhi oleh stimulus dari luar. Rangkuman. Berdasarkan kecermatan gerak, keterampilan motorik dapat dibagi menjadi dua, yaitu keterampilan motorik kasar dalam kurun gross motor skills, dan B. Keterampilan motorik halus fine motor skills. Berdasarkan titik awal dan akhir kegiatan, keterampilan motorik dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu A. Keterampilan motorik diskrit, B. Keterampilan motorik serial, dan C. Keterampilan motorik kontinu. Berdasarkan stabilitas lingkungan, keterampilan motorik dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu A. Kelompok A. Keterampilan tertutup, yaitu closed skills, dan B. Keterampilan terbuka open skills. Baiklah, materi yang kedua yaitu klasifikasi kawasan psikomotor.
Kata kawasan adalah terjemahan dari kata domain yang dapat diartikan sebagai bagian atau unsur. Kawasan psikomotor yang akan dikemukakan pada kesempatan ini bertitik tolak dari klasifikasi gerak yang dikemukakan oleh Harrow (1972) yang membedakan gerakan tubuh manusia menjadi 6 klasifikasi yang meliputi gerak refleks, gerak dasar fundamental, kemampuan perseptual, kemampuan fisik, gerak terampil, komunikasi non-diskursif. A. Gerak refleks. Gerak refleks adalah respon gerak atau aksi yang terjadi tanpa kemauan secara sadar, yang ditimbulkan oleh suatu stimulus. Gerak refleks adalah kemampuan gerak yang dimiliki oleh setiap orang. Merupakan kemampuan yang bersifat bawaan atau tidak perlu dipelajari. Sebagai contoh, dimilikinya refleks untuk memelihara ketegangan tubuh (refleks postural), memberikan kemungkinan berkembangnya kemampuan berjalan, berlari, meloncat, dan sebagainya. B. Gerak dasar fundamental. Gerak dasar fundamental adalah gerakan-gerakan dasar yang berkembangnya terjadi sejalan dengan pertumbuhan tubuh dan tingkat kematangan pada anak-anak. Gerak dasar fundamental dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu gerak lokomotor, gerak non-lokomotor, dan gerak manipulatif. Gerak lokomotor adalah gerak berpindah dari suatu tempat ke tempat lain, contoh merangkak, berjalan, berlari, dan meloncat. Gerakan non-lokomotor adalah suatu gerakan yang terporos pada persendian tubuh tertentu. Gerakan manipulatif adalah suatu gerakan memanipulasi objek tertentu dengan menggunakan tangan, kaki, atau bagian tubuh lain. C. Kemampuan perseptual. Kemampuan perseptual adalah kemampuan untuk menginterpretasi stimulus yang ditangkap oleh panca indera. Menggunakan kemampuan perseptual ini, seseorang dapat mengerti tentang apa yang terjadi di sekitarnya. Kemampuan perseptual yang erat hubungannya dengan gerakan tubuh ada 5 macam, yang meliputi pembedaan rasa gerak (kinestetik). B. Pembedaan penglihatan visual. C. Pembedaan pendengaran (auditori). D. Pembedaan peraba (taktil). E. Kemampuan koordinasi. D. Kemampuan fisik. Kemampuan fisik adalah kemampuan memfungsikan sistem-sistem organ tubuh dalam melakukan aktivitas gerak tubuh. Kemampuan fisik sangat diperlukan dalam mendukung aktivitas gerak. Gerakan yang terampil dapat dilakukan apabila kemampuan fisik cukup memadai. Secara garis besar, kemampuan fisik dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu pertama ketahanan (endurance), kedua kekuatan (stretch), ketiga kelentukan (flexibility), keempat kelincahan (agility). E. Gerak terampil. Gerak terampil adalah gerak yang mengikuti pola atau bentuk tertentu yang memerlukan koordinasi dan kontrol sebagai bagian atau seluruh tubuh yang dapat dilakukan melalui proses belajar. Seseorang yang mampu melakukan gerak keterampilan dengan baik dikatakan terampil. Orang yang terampil mampu melakukan tugas gerak secara efisien dan efektif. Gerak keterampilan dibedakan menjadi 3 macam, yaitu keterampilan adaptif sederhana, keterampilan adaptif terpadu, keterampilan adaptif kompleks. Yang terakhir yaitu komunikasi non-diskursif. Komunikasi non-diskursif adalah komunikasi melalui perilaku gerak tubuh. Gerak tubuh yang komunikatif dapat dibedakan menjadi
A. Gerak ekspresif. Gerak ekspresif adalah gerak yang bertujuan mengkomunikasikan suatu pesan. Misalnya, gerakan menganggukkan kepala yang menyatakan setuju. Gerak melambaikan tangan yang menyatakan perpisahan. Gerak interpretif. Gerak interpretif adalah gerak tubuh yang menampilkan nilai keindahan dan mengandung makna tertentu. Gerak yang menampilkan keindahan disebut gerak estetik, sedangkan yang menampilkan makna tertentu disebut gerak interpretif. Contoh gerak interpretif adalah gerak tari balet. Terakhir, rangkuman. Gerak refleks adalah respon gerak atau aksi yang terjadi tanpa kemauan secara sadar yang ditimbulkan oleh suatu stimulus. Gerak dasar fundamental adalah gerakan-gerakan dasar yang berkembangnya terjadi sejalan dengan pertumbuhan tubuh dan tingkat kematangan pada anak-anak yang terdiri dari 3 kelompok, yaitu gerak lokomotor, gerak non-lokomotor, dan gerak manipulatif. Kemampuan perseptual adalah kemampuan untuk menginterpretasi stimulus yang ditangkap oleh panca indera. Kemampuan perseptual yang erat hubungannya dengan gerakan tubuh ada 5 macam, yang meliputi pembedaan rasa gerak, pembedaan penglihatan, pembedaan pendengaran, pembedaan peraba, dan kemampuan koordinasi. Kemampuan fisik adalah kemampuan memfungsikan sistem organ-organ tubuh dalam melakukan aktivitas gerak tubuh. Kemampuan fisik sangat diperlukan dalam mendukung aktivitas gerak tubuh. Secara garis besar, kemampuan fisik dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu ketahanan, kekuatan, kelentukan, dan kelincahan. Gerak terampil adalah gerak yang mengikuti pola bentuk tertentu yang memerlukan koordinasi dan kontrol sebagai bagian atau seluruh tubuh yang dapat dilakukan melalui proses belajar. Gerak keterampilan dibedakan menjadi 3 macam, yaitu keterampilan adaptif sederhana, keterampilan adaptif terpadu, dan keterampilan adaptif kompleks. Komunikasi non-diskursif adalah komunikasi melalui perilaku gerak tubuh. Gerak tubuh yang komunikatif dapat dibedakan menjadi gerak ekspresif dan gerak interpretif. Baiklah, itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.